Dan untuk mengetahui perkembangan terkini di Jayapura pasca gempa kemarin, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Andre Kirwel, jurnalis Transmedia. Selamat siang Andre, pasca diguncang gempa bermagnitudo 5,2 kemarin, bisa Anda ceritakan seperti apa pantauan Anda terkait situasi di sana sekarang, Andre? Baik, terima kasih. Saat ini saya berada di lokasi kafe yang ambruk pada saat gempa 5,4 magnitudo kemarin sore, di mana sudah berada garis polisi yang menutup lokasi tersebut. Namun masih ada warga masyarakat yang masih melintas untuk melihat keberadaan dari ambruknya kafe yang berada sejak lama, sejak ruko atau kawasan bisnis ini dibuka untuk kawasan untuk berbuka. Perlu dilaporkan juga bahwa tanah yang berada di sekitar kafe ini terlihat sudah terpecah atau terbagi dua, namun masyarakat tidak terlalu mengikuti saran dari aparat untuk menjauh dari lokasi. Beberapa kafe seperti Duta Cafe dan juga kafe yang lainnya yang berada di sekitar lokasi juga sudah tutup. Hal ini terlihat dari kafe di depan maupun yang berada di sebelah dari ambruknya kafe Carita yang berada di sekitar Ruko Pasifik. Beberapa pertokoan juga yang berada di kawasan Ruko juga masih terlihat tertutup. Hotel yang kemarin sempat tidak mau menutup untuk melayani masyarakat hingga saat ini juga masih tetap tertutup. Aktivitas masyarakat di hari Jumat ini sempat terlihat setelah dilakukan sholat Jumat, mereka kembali mencari tempat-tempat makan yang berada di luar dari kafe ini. Beberapa pantauan yang saya pantau dari pagi hingga siang ini untuk para pengungsi yang berada di 20 lokasi pengungsi, hampir seluruhnya kembali ke tempat tinggal mereka, khususnya untuk kaum bapak-bapak atau pemuda yang kembali ke rumah untuk berjaga-jaga atau membersihkan kawasan rumah mereka. Sementara untuk kaum ibu-ibu dan anak-anak, mereka masih berada di tenda pengungsian yang dimana dari beberapa lokasi seperti di Dok 9 hingga Dok 8 Pantai, tadi sempat saya bertanya kepada mereka mengatakan bahwa seluruh tenda yang mereka gunakan adalah tenda yang dibeli mereka kemarin sore hingga malam kemarin, dan belum ada tenda bantuan dari pihak BPBD kota maupun provinsi atau mungkin dari Kementerian Sosial. Hal ini juga terlihat dari beberapa saat mereka makan siang dan juga makan pagi, mereka hanya makan ala kadarnya dan makanan tersebut mereka masak di rumah mereka masing-masing dan dibawa kembali ke camp pengungsian yang berada di 20 lokasi yang berada di kota Jayapura, yang tepatnya di 3 distrik yang dari pantauan saya tadi, di distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, serta Abeypura. Demikian. Ya, Andre, tadi Anda menyebutkan ada 20 lokasi pengungsian yang tersebar di Jayapura. Di titik mana yang paling banyak warga atau masyarakat yang mengungsi, dan seperti apa kondisi mereka saat ini selain kondisi tenda ataupun lokasi pengungsiannya, bagaimana pula kondisi di sekitar tempat pengungsian itu sendiri, Andre? Baik, terima kasih. Yang tadi sempat terlihat jelas dan sempat saya menanyakan tentang bantuan baik tenda maupun BAMA yang belum mereka terima, yaitu tepatnya di dinas atau kantor dinas pendidikan pengajaran Provinsi Papua di Dok 9 dan juga di kantor pertanahan Provinsi Papua, yang mana ada sekitar puluhan perempuan dan juga balita anak yang berada di lokasi tersebut, dan mereka mengakui bahwa belum ada dapat bantuan dan mereka harus mengeluarkan biaya sendiri untuk mencari makan atau membeli kebutuhan mereka untuk malam hari, dan mereka akan kembali ke lokasi tersebut. Sementara di lokasi seperti di
Bayangkara 1 dan juga di TNI Angkatan Laut serta di wali kota pun mereka yang berdomisili di Jayapura Selatan atau di Hamadi, mereka sudah kembali ke rumah mereka. Namun pihak koordinator sempat bertanya kepada mereka bahwa mereka akan kembali setelah sore hari atau setelah menjelang maghrib nanti. Demikian. Ya, lalu Andre, untuk para warga yang masih berada di pengungsian, apa saja kemudian yang menjadi kebutuhan yang paling mendesak yang harus ada diberikan kepada para masyarakat ini? Baik, setelah saya melihat kebutuhan dan saya sempat bertanya-tanya kepada mereka, hingga saat ini belum ada MCK yang berada di tempat mereka atau tempat pengungsian mereka. Mereka harus kembali ke rumah atau kembali ke tempat perkantoran yang ada WC-nya untuk mereka melakukan mandi atau tidak buang air besar atau buang air kecil. Hal ini yang membuat mereka memilih untuk daripada berada di tempat pengungsian, mending anak-anak dan para wanita yang berada di tempat pengungsian, yang lelaki mereka kembali ke rumah mereka. Demikian. Ya, lalu Andre, terkait situasi terkini dari sana, bisa Anda ceritakan apakah kemudian yang menjadi dampak dari gempa ini terhadap fasilitas publik ataupun gedung-gedung pemerintahan, gedung perkantoran, seperti apa pantauan Anda? Baik, terima kasih. Untuk fasilitas umum lainnya seperti kawasan ruko masih tertutup akibat gempa tersebut. Beberapa bangunan yang sempat saya melihat saat ini atau tadi bahkan kemarin sempat retak, yaitu beberapa hotel dan juga mall Jayapura yang sempat pada saat gempa pertama kali pada tanggal 2 Januari lalu yang sempat retak, dan juga beberapa rumah sakit Dok 2, rumah sakit Profita, dan juga rumah sakit milik TNI Maten Injai yang juga mengalami bencana akibat gempa dengan beberapa gedung yang retak. Demikian. Ya, baik. Tentunya kita berharap agar bantuan bagi para warga yang mengungsi ini bisa segera dapat tersalurkan. Terima kasih Andre Kirwel, jurnalis Transmedia, atas laporan langsung Anda dari Jayapura, Papua.